Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pelapor ataupun korban, maka yang menjadi objek perkara penanganan kasus ini adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik pelapor, kemudian skripsi, berikut lembar pengesahan. Sudah berulang kali selama ini berbagai pihak menyatakan Jokowi memang sarjana kehutanan UGM. Pihak fakultas sudah menyatakannya. Teman-temannya sudah bercerita bahwa dia memang ada bersama mereka di Fakultas Kehutanan UGM di tahun-tahun 1980-an. Tapi orang-orang itu terus bilang, Jokowi bukan lulusan UGM, ijazahnya palsu. Kebohongan itu terus diulang-ulang sehingga secara perlahan sebagian masyarakat mempercayainya. Ingatlah apa yang dikatakan Goebbels, juru propaganda Hitler di Jerman. Kata Goebbels, kebohongan yang diulang-ulang secara konsisten akan diterima sebagai kebenaran. Karena itu saat ini kebenaran harus diungkapkan di pengadilan. Banyak yang bertanya, apa susahnya sih kalau Jokowi menunjukkan saja ijazah asli kelulusannya? Kenapa sih harus ditutup-tutupi? Jawabannya saya rasa ya karena Jokowi tidak merasa kalaupun dia mengungkapkannya di luar pengadilan, jawabannya itu akan berarti. Dia merasa apa yang dilakukannya tak akan membuat orang berhenti mempersoalkan sang ijazah. Di sisi lain, apa juga hak orang-orang itu meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya? Biar bagaimanapun mereka adalah warga negara biasa yang hanya sedang mencari-cari masalah. Kalaupun mereka berbondong-bondong datang ke rumah Jokowi dan ramai-ramai memintanya menunjukkan ijazahnya, permintaan mereka sama sekali tidak harus diikuti. Ini kan euforia yang berlebihan yang kita tahu, semua juga pakar-pakar hukum yang sebelah sana, yang selama ini kenceng-kencengnya memprovokasi keadaan tentang ijazah lah, tentang ini, tentang itu gue udah tahu banget, dan dia pasti tahu konstruksi hukum dan kerangka hukum. Kalau dia nggak tahu, dia berhenti aja jadi pengacara semua, dia berhenti jadi praktisi hukum, dia berhenti jadi kaum akademisi. Kenapa? Karena akan menonjolkan kebodohan-kebodohan yang nyata gitu. Kenapa? Karena kan gue udah bilang berkali-kali, sampai lu mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, nggak bakal bisa tuh diungkit ijazah palsunya Jokowi, karena dia asli ijazahnya. Kan itu nih isu hoax yang dilontarkan oleh orangnya itu aja. Kita lihat gerakan ini, protes ini, orang itu juga provokatornya. Gerakan ini rombongan itu juga. Jadi provokator-provokator ini harusnya sebenarnya disikapi oleh Pak Prabowo dengan tegas, jangan takut itu, karena jangan biarkan provokator ini jadi api dalam sekam gitu. Dan saya tahu persis ini provokatornya itu juga muka-mukanya gitu loh. Kayak provokator pesanan, kok kebal banget sih provokator ini, kok kebal banget gitu loh. Dari zaman Jokowi yang memimpin dengan penuh tangan dingin ya, keikhlasan, baik hati, dibully nggak ngelawan dan lain-lain. Tetapi kan hari ini yang memimpin Pak Prabowo, dan Pak Prabowo harus tahu bahwa gerakan-gerakan semi separatis seperti ini kan akan menghancurkan stabilitas nasional nantinya kalau dibiarkan. Harusnya tegas dong kayak Pak Harto. Saya tidak, katakan tidak, tangkap semua gitu, biar lo keluarin regulasinya, tangkap, ngapain? Kan kita tahu konstruksi hukum dalam undang-undang pidana dan lain-lainnya, bahwa semua yang sudah berkaitan dengan isu ijazah palsu lah, apa yang palsu, kalau sudah masuk ke negara, udah terbit surat contoh katakanlah KPU, berarti negara sudah mengakui, gitu loh. Dan yang berhak memprotes itu sekarang ini harusnya KPU, yang meloloskan Jokowi jadi wali kota, yang meloloskan Jokowi jadi gubernur, yang meloloskan Jokowi jadi presiden. Harusnya KPU yang protes. Kenapa nih orang-orang provokator ini yang ngotot ijazah palsu Jokowi? Lantas kalau Jokowi palsu, bagaimana? Bisa dipenjara? Nggak bisa juga, bos. Ada undang-undang tentang oportunitas, tentang kewenangan hakim dan jaksa untuk menyampingkan ya perkara pidana yang berkaitan dengan seorang pejabat publik, apalagi presiden. Itu dalam pasal 35C jelas dijelaskan di situ, undang-undang 46 kalau nggak salah. Jadi gue ngeliat gerakan-gerakan ini kayaknya orang-orang kumpulan, jadi kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh, segerombolan orang blow on dia yang memaksakan kehendak gitu kan, yang mengatasnamakan orang-orang kaum akademisi gitu. Jadi kan gue udah bilang berkali-kali, jangan dipaksakan. Jokowi pakai ijazah itu tuh udah dari dulu, dari tahun jebot, dari sebelum jadi wali kota, ya kan? Kalaupun itu benar palsu, yang malsuin siapa? Ya kan? Kalaupun memang yang itu benar palsu, ya, bagaimana cara malsuinnya? Kenapa UGM bisa mengakui ijazahnya Jokowi? Kenapa rektor loh? Bagi kami kaum akademisi, rektor itu sakral loh. Kalau statement dari rektor, apalagi minimal dari Warek ya, kalau bicara begitu, wah,
Dekan juga ikut berbicara. Waduh, Pak, itu sakral banget bagi kaum akademisi, Pak. Gitu loh. Tetapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh. Bodoh bin tolil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia atau Organisasi Advokat Pembasmi menyatakan sikap. Saya bersama ratusan anggota kami di Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia menyatakan sikap menjaga Bapak Jokowi dari tuduhan dan fitnahan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Saudara Rismond, Dr. Tifa, ya, dan kawan-kawan yang menyoal ijazah palsu Pak Jokowi. Dan kami akan mengawal ini terus demi keadilan. Kami lembaga yang berdiri di bawah naungan negara Republik Indonesia wajib berterima kasih kepada bangsa ini untuk menjaga marwah bangsa agar tidak menjatuhkan harkat dan martabat bangsa ini dengan mengoyak-ngoyak mantan presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Maka saya dengan tegas akan mengawal dan akan melawan dalil-dalil hukum dari Saudara Roy Suryo, Saudara Rismond, Saudari Dr. Tifa, dan saudara-saudara semuanya, termasuk Profesor Egy Sujana. Kami, organisasi advokat yang baru berdiri, yang tahu terima kasih kepada bangsa ini, kami cinta perdamaian. Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan terkesan bodoh, karena ada beberapa undang-undang yang harus kita hargai yang berkaitan dengan kewenangan hakim dan kekuasaan hakim. Maka dari itu, saya akan lawan dalil-dalil mereka dalam mengawal Pak Jokowi dari fitnahan, ya, fitnahan atau dugaan pelanggaran undang-undang ITE dan pelanggaran lainnya yang diduga dilakukan oleh rombongan ini. Ya, saya akan kawal Pak Jokowi. Apapun dalil kalian, kami juga punya dalil untuk membantah. Kami menggunakan hak konstitusi kami sebagai lembaga, ya, melalui Badan Bantuan Hukum Organisasi Pembasmi. Kami adalah organisasi advokat yang mempunyai jati diri, berintegritas, menjunjung tinggi kehormatan bangsa, dan menjaga kesatuan persatuan bangsa. Dan kami juga mengawal kebijakan publik dari pemerintahan Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Kami akan mengawal juga dan menjaga Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Saya, Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyowo, SHSHI, MH, SHPIT, SHPDT, CFLS, CMK, menyatakan sikap melawan setiap dalil-dalil hukum dari Roy Suryo yang mempersoalkan ijazah palsu Pak Jokowi. Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, dan kawan-kawan, saya akan melawan dalil kalian, termasuk Profesor Dr. Egy Sujana. Terima kasih banyak. Bravo, salam pembasmi, merdeka. Afia, terus terang menurut saya hanya orang bodoh yang percaya bahwa ijazah Jokowi di UGM adalah ijazah palsu. Sudah sangat jelas, Jokowi memang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 85, dan karena itu dia memang memiliki ijazah kelulusan dari sana. Fakta-faktanya kan teramat jelas, sehingga hanya kebodohan yang bisa menutupinya. Beragam kebohongan tentang dirinya sudah menyebar begitu lama. Tapi kali ini, Jokowi memutuskan untuk melaporkan para pengedar kebohongan itu ke polisi. Pantaskah itu dilakukan? Saya rasa sangat pantas. Momen pelaporan itu dilakukannya hanya setelah dia berhenti jadi presiden. Saya percaya dia khawatir bahwa kalau pelaporan itu sudah dilakukannya saat dia masih jadi presiden, aparat penegak hukum akan terpengaruh oleh jabatannya saat itu. Kini setelah dia jadi warga sipil biasa, dia merasa layak untuk melakukan langkah hukum itu. Apa yang dilakukan Jokowi saat ini adalah sebuah langkah yang sangat masuk di akal. Mereka yang menuduhnya menggunakan ijazah palsu dengan sangat jelas berusaha menjatuhkan nama baiknya. Dia difitnah, dia dihina. Apa yang dilakukannya bukanlah sebuah langkah terlambat.
Menurut saya ini adalah sebuah bukti kebesaran hati seorang warga yang menghormati hukum di negara ini. Pak Jokowi dibilang memalsukan ijazah dan ijazah diduga palsu, harus dipenjara. Hello, belajar hukum di mana, somplak? Belajar hukum di mana kalian? Gitu loh. Mana bisa seorang Jokowi itu dijadikan tersangka pada pasal pemalsuan ijazah sementara dia sudah diakui negara sebagai presiden, dilantik secara de facto. Gitu loh. Unsur keperdataannya kita lihat, bukan pidananya. Pidananya udah jauh panggang dan api. Gitu. Pidananya udah jauh panggang dan api. Nah, hanya otak-otak koplak kayak kalian yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Inilah yang berusaha untuk mematikan dapurnya Pak Jokowi. Karena apa? Ilmunya goblok, cetek, gitu loh. Mau lapor-laporkan, koar-koar lagi. Pak Jokowi katanya salah, ijazahnya palsu. Dari mana Pak Jokowi palsu ijazah? Pak Jokowi kuliah, kampusnya ada, suratnya ada, stempelnya ada, yang nanda tanganin ada, rektornya ada, semua ada, dosen-dosennya ada. Gitu. Apa lagi? Mau dipidanain gimana? Hah? Dasarnya mau dipidanain gimana? Coba ahli perdata, ahli pidana, coba. Mau dipidanain dari segi apanya gitu loh. Keperdataannya sudah masuk.